Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kementerian Perhubungan tidak akan melakukan penyekatan saat momen libur Natal dan Tahun Baru 2022. Meski demikian, kapasitas angkut penumpang moda transportasi umum tetap dibatasi, yaitu maksimal 75%. Kementerian Perhubungan memastikan penyekatan lalu lintas ditiadakan saat Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, Kementerian Perhubungan tetap membatasi moda transportasi yang dimulai pada 24 Desember 2021. Transportasi darat, laut, dan udara tetap beroperasi normal, namun dengan pembatasan kapasitas penumpang yakni 75%. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 1099 untuk transportasi darat, nomor 110 untuk transportasi laut, nomor 111 untuk transportasi udara, dan nomor 112 untuk transportasi kereta api. Selain itu, pelaku perjalanan jarak jauh juga diwajibkan untuk vaksinasi dosis lengkap, melampirkan surat negatif COVID-19, dan mengakses Peduli Lindungi. Belum ada penelitian atau ada kajian yang kemudian bisa membuktikan telah terjadi transmisi tersebut di moda transportasi. Yang ada adalah memang ternyata penularan itu terjadi di justru tadi transmisi lokal dalam arti aktivitas-aktivitas di luar modanya itu sendiri. Ini kenapa begitu? Karena selama pandemik ini hampir bisa dipastikan bahwa yang melakukan perjalanan itu sudah melalui screening kesehatan, ya setidaknya screening dengan beberapa tools seperti antigen dan beberapa termasuk juga PCR, bahkan itu didiagnosis ya kalau PCR. Jadi apalagi sekarang juga sudah ada vaksinasi gitu. Keputusan ini diambil karena kasus COVID-19 di tanah air masih dinilai terkendali. Sebelumnya pemerintah juga telah meniadakan libur akhir tahun bagi pelajar dan menghapus cuti bersama, sehingga diperkirakan mobilitas warga berkurang. Selain itu, Kementerian Perhubungan saat ini terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membatasi kapasitas pengunjung di tempat-tempat wisata. Meski tidak ada penyekatan, Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat tidak berpergian jika tidak ada keperluan mendesak. Saat ini pandemik belum selesai dan protokol itu tetap harus kita laksanakan, ditambah juga sadar untuk memberi perisai pada diri sendiri dengan melakukan vaksinasi, terus ditambah juga dengan selalu hati-hati, selalu bijak dalam melakukan perjalanan. Mudah-mudahan situasi ini makin lebih kondusif gitu. Makin lebih kondusif dan kita tentu tetap harus beraktivitas ya seperti yang disampaikan Presiden. Kita tetap harus nginjak gas juga kan gitu ya, meskipun gasnya mungkin tidak pol-pol gitu. Tapi setidaknya aktivitas perekonomian harus terus bergerak gitu. Dan sekarang momentum yang baik, mari kita sama-sama mempertahankan itu gitu. Syukur-syukur bisa lebih baik lagi. Pemerintah saat ini juga membatasi pintu masuk bagi warga negara asing untuk mencegah varian baru COVID-19 varian Omikron dan memperketat kebijakan karantina bagi WNI dan WNA yang baru tiba dari luar negeri. Fikri Aditama, Tim Liputan, DAI TV. Untuk membahas lebih lanjut, apakah aturan perjalanan bisa menjadi solusi agar masyarakat tetap aman saat beraktivitas di libur Nataru nanti? Untuk membahasnya saat ini telah hadir bersama kami epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Triunis Miko Wahyono. Selamat pagi Pak Miko, apa kabar Bapak? Selamat pagi Mbak Pince, kemudian baik kabar saya gitu. Oke, Pak Miko, kita berbincang tentang pembatasan atau kebijakan pemerintah terkait libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak Miko, selama 1 minggu tentunya. Nah, menurut pandangan Pak Miko, pemerintah tidak melakukan penyekatan dan ada 11 perkiraan ada 11 juta orang melakukan mobilisasi. Nah, dari sisi epidemiolog begitu, seperti apa risikonya nanti, Pak Miko? Ya, jadi pemerintah tidak mencabut bahwa masyarakat dianjurkan pakai masker. Dan menurut saya ada larangan umum, yaitu berkumpul lebih dari 50 orang tanpa jarak. Gitu. Jadi menurut saya itu sudah cukup. Tapi ini artinya pemerintah kita berani takut begitu.
kalau pemerintah Amerika membiarkan orang bebas begitu, bahkan Presiden Amerika mengatakan selamat berlibur gitu. Kalau di Inggris mereka takut, bahkan Liga Inggris juga dihentikan, bahkan sekolah dihentikan untuk bersekolah begitu. Jadi sikap kita di antara kedua negara tersebut, berani tapi takut gitu. Jadi menurut saya apapun yang diambil dari setiap negara itu ada konsekuensinya. Kalau seperti yang diambil oleh pemerintah Indonesia, konsekuensinya adalah ya penularan tetap berjalan. Bahwa sekarang ada Omikron ya mungkin akan meluas, tapi kan pemerintah kita tidak takut dengan Omikron, bahwa Omikron akan menimbulkan kesakitan yang banyak, tapi case fatality-nya kecil begitu. Jadi menurut saya itu ketakutan negara kita yang tanggung begitu. Kalau saya sih harusnya kita sama seperti Inggris. Jadi benar-benar takut dan kemudian benar-benar mencegah orang pergi, kemudian benar-benar mencegah orang berkerumun. Oleh karena itu mobilisasi ditahan dengan baik, yaitu kapasitas transportasi publik itu harus 50%. Tapi pada saat ini transportasi publik itu tetap 100%. Jadi saya menyesal dengan keputusan pemerintah sekarang ini. Tapi ya itu tadi, pemerintah kita takut-takut enggak begitu. Dengan kondisi yang cukup Dengan cukup berisiko seperti ini, Pak Miko, dan pemerintah tetap melakukan penyekatan, tidak melakukan penyekatan begitu maksudnya, tidak melakukan pembatasan. Nah, kita melihat bahwa Omikron sudah ada kasusnya, tetapi kan memang bagaimana kalau seandainya ada penguatan, pemerintah melihat bahwa penguatan di sisi screening dan juga kesadaran masyarakat, apakah itu juga tidak cukup, Pak Miko? Ya, kesadaran orang Indonesia itu benar-benar tidak sadar ya. Sekarang kemudian kepatuhan terhadap protokol kesehatan menurut saya makin menurun, ya bukan rendah, tapi menurun dibanding pada saat dulu itu paling patuh 100% karena takut semuanya pada Delta. Sekarang mulai berani lagi karena kasusnya sudah menurun, tapi sebenarnya kasusnya menurun karena deteksinya dikurangi begitu. Bagaimana deteksinya dikurangi? Karena kontak tracingnya dikurangi. Oleh karena itu ya deteksi kasusnya berkurang banyak karena deteksinya dikurangi. Nah, saya khawatir dengan status seperti itu, maka Indonesia amat potensial. Artinya pada waktu deteksi dikurangi, maka bara-bara itu tidak dicari. Bara-bara api atau kasus-kasus itu akan semakin besar dan bara-bara api itu bisa menjadi api, bisa api kecil, bisa api yang besar. Jadi Indonesia akan berhadapan dengan api kecil atau api besar pada Januari atau Februari 2022, Mbak Vincent. Berarti prediksi Pak Miko akan terjadi lonjakan kasus atau mungkin peningkatan kasus pada Januari atau mungkin Februari, begitu Pak Miko? Betul, betul. Dan menurut Pak Miko, apakah ini juga nanti akan dipengaruhi juga dengan adanya kasus Omikron juga cukup meningkat, begitu Pak Miko? Ya, sekarang di Amerika sedang ada keramaian bahwa petugas kesehatannya protes dengan dibiarkan oleh Presiden masyarakat berlibur tanpa pembatasan. Jadi kalau nanti Januari terjadi peningkatan dan terjadi peningkatan pasien yang berobat ke rumah sakit, maka kemungkinan petugas kesehatan kita juga akan protes pada saat waktu itu pada Februari atau Januari 2022. Dan saya takutnya karena kita sudah 2 tahun, kelelahan itu sudah puncak-puncaknya, Mbak. Jadi sebenarnya pemerintah harus benar-benar siap dengan meredam kalau itu terjadi peningkatannya yang luar biasa begitu. Pak Miko, kalau melihat dari sisi vaksinasi di Indonesia yang sudah melampaui dari angka cukup katanya, yaitu di angka di atas 55%. Dan juga
saat ini pemerintah juga melakukan kebijakan itu karena memang melihat pandangan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia cukup terkendali, Pak Miko. Nah, apakah ini juga dianggap belum cukup kalau seandainya dianggap bahwa sepertinya kalau nanti pada saat libur Natal dan Tahun Baru masyarakat tidak dibatasi aktivitasnya? Ya, jadi kalau kita melihat cakupan imunisasi di Amerika dan di Inggris bukan kurang, Mbak. Mereka sudah lebih dari 70% untuk 2 dosis. Jadi mereka sangat yakin bahwa di Amerika ya pemerintah presidennya mempersilakan berlibur begitu. Tapi petugas kesehatannya protes begitu. Jangan dibiarkan berlibur karena akan memperbanyak pasien di rumah sakit. Nah, kalau di Inggris kemudian benar-benar di dalam walaupun cakupan imunisasinya sudah lebih dari 70%, kasus tetap meningkat. Jadi Indonesia jangan tiru-tiru Amerika yang salah. Jadi menurut saya tiru Inggris. Ya, jadi benar-benar ada takutnya begitu. Jadi mulai membatasi diri. Harusnya pada waktu ada pembebasan kegiatan ekonomi itu ada juga desain bagaimana men-stopnya dari ekonomi yang punya daya ungkit rendah kemudian turun kepada ekonomi yang punya daya ungkit tinggi begitu. Jadi desain pembebasannya juga ada desain penurunannya begitu. Pak Miko, terakhir Pak Miko, bagaimana juga dengan mutasi? Melihat nanti angka mobilitas yang cukup tinggi dari daerah satu ke daerah lain mungkin terjadi begitu Pak Miko. Nah, bagaimana apakah juga bisa nanti memicu mutasi virus yang baru? Ya, jadi mutasi virus COVID-19 itu memang gennya panjang sekali RNA-nya, kemudian gampang bermutasi, dan di Indonesia saya yakin ada mutasi internal. Jadi karena pengawasannya saja tidak efektif, jadi mutasi-mutasi itu tidak terpantau. Saya sudah mengamati mutasinya, kemudian sudah ada mutasi kecil, tinggal mutasi besar gitu yang bisa terjadi. Jadi kalau di Afrika Selatan saja atau di Zimbabwe itu terjadi mutasi terjadinya Omicron, ya mungkin di internal di Indonesia bisa terjadi mutasi yang lain begitu. Jadi ini harus hati-hati menyikapi mutasi ini. Kemudian bahwa kita harusnya beranggapan bahwa mutasi apapun sifat aslinya tetap sama, yaitu virus COVID-19 dia dapat membahayakan bagi satu orang yang tua, kedua adalah orang dengan komorbid, yang ketiga adalah orang yang belum divaksin. Jadi itu harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia yang bersama dengan ini harus mempercepat vaksinasi, walaupun ya paling tidak bisa memperkecil keparahannya. Kemudian kedua ya harus menghentikan pembebasan sosial, kegiatan sosial yang dilakukan, mengurangi lagi harusnya kapasitas transportasi publik dibatasi lagi, kemudian kegiatan ekonomi dikurangi lagi. Kalau tidak demikian ya tinggal kita menuai badainya pada saatnya nanti, begitu Mbak. Baik. Ini juga warning begitu ya, karena kita sudah ada Omicron dan memang sepertinya kebijakan aktivitas yang dibiarkan ini memang seharusnya tetap dikendalikan begitu Pak Miko. Kami sudah mendapatkan informasinya. Terima kasih Pak Miko atas informasinya hari ini. Sama-sama Mbak Vincent. Selamat kembali beraktivitas Pak Miko. Salam sehat. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.